Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Ahmad Sultan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam PAIJ semester 4, serta semua temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pertama adalah pengertian pesantren. Pesantren merupakan suatu kosakata yang berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran an. Lalu pengertian secara bahasa mengenai santri itu bisa menurut pada beberapa ahli. Yang pertama adalah Profesor John. Beliau mendefinisikan santri sebagai berasal dari bahasa Tamil yang artinya adalah guru mengaji. Lalu ada seorang ahli yang bernama Cornelis Christian Berg. Beliau mendefinisikan santri itu berasal dari bahasa India yaitu sastri, yaitu dapat diartikan sebagai orang yang mengkaji kitab-kitab suci dalam agama Hindu maksudnya. Lalu pesantren sendiri itu merupakan sebuah tempat tinggal bagi seorang santri yang sedang menimba ilmu pada seorang kiai. Lalu mengenai pengertian pesantren, menurut seorang ahli yang bernama Bawani, itu memberikan definisi mengenai pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di mana dalam proses berlangsungnya pendidikan itu berpusat pada seorang guru atau seorang figur yang dinamakan sebagai kiai. Lalu kiai itu bisa menjadi panutan karena aura karismatiknya, sehingga para santri itu nurut atau manut dalam bahasa Jawanya itu pada seorang kiai. Poin yang B adalah sejarah lahirnya pesantren di Indonesia. Pesantren dalam catatan sejarah itu merupakan pendidikan Islam tertua di Indonesia, di mana ada seorang kiai, lalu datanglah para santri yang berasal dari daerah lain atau daerah itu sendiri, datang pada seorang kiai lalu mengaji atau menimba ilmu. Di Pulau Jawa sendiri, peletak dasar kepesantrenan itu adalah seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, lalu diteruskan oleh putranya yang bernama Raden Rahmatullah atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Sunan Ngampel mendirikan semacam lembaga pesantren di daerah Ampel Denta, Surabaya. Dan itu santrinya itu datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Bahkan ada pula yang berasal dari Goa Talo, Sulawesi. Sejarah pesantren itu dulunya seorang kiai itu harus mendapat kepercayaan dari masyarakat karena
seorang kiai itu dianggap sebagai seseorang yang mempunyai banyak ilmu ataupun berilmu. Lalu pada tahap awal pesantren itu semua kegiatan berpusat pada masjid atau bertempat pada masjid, karena masjid merupakan tempat pendidikan yang utama dalam sebuah sistem kepesantrenan. Kemudian lokasi pesantren itu pada zaman dahulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu pesantren itu kan terdapat di sebuah komplek di mana itu ada bangunan dengan dibatasi pagar. Nah, zaman dulu tuh enggak. Pesantren itu ya seperti perkampungan biasa lah. Para santri itu juga sangat berbaur atau sangat bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren. Jadi santri itu tahu betul apa sih kebutuhan yang ada atau yang diperlukan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamatu Seliha dengan NIM 201190099. Saya akan menjelaskan pada poin C, elemen dan tipologi pesantren, dan D, tradisi keilmuannya. Pada elemennya yaitu pondok, yakni pondok sebagai tempat tinggal kiai bersama para santrinya di dalamnya untuk bekerja sama dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan merupakan unsur pembeda dari pendidikan yang ada di langgar dan di masjid. Kemudian masjid sebagai pusat kegiatan ibadah serta tempat belajar. Kemudian santri terdapat dua bentuk, yaitu santri yang santri mukim, yakni santri yang menetap dalam pondok pesantren yang berasal dari luar pondok pesantren. Kemudian santri kalong, yaitu santri yang tidak menetap atau santri yang ada di sekitar daerah pesantren tersebut tapi tidak menetap. Kemudian kiai, yaitu tokoh sentral dalam pesantren yang memberikan pengajaran serta sebagai pemimpin dari pondok tersebut, dan merupakan salah satu unsur yang paling dominan dalam kehidupan suatu pesantren. Gelar kiai tersebut diberikan oleh masyarakat karena kiai merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama yang mendalam. Kemudian pemimpin dari pondok pesantren tersebut. Kemudian kitab-kitab Islam klasik, yaitu unsur pokok lain yang cukup membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain. Bahwa pesantren diajarkan kitab-kitab klasik yang dikarang oleh para ulama terdahulu, dan kemudian diajarkan kepada santrinya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Kemudian tipologi pesantren yaitu dengan sistem sorogan, yaitu santri datang kepada guru yang akan mengajarinya. Kemudian sistem bandongan atau weton, yakni kelompok santri yang ingin belajar tentang kitab tersebut serta menyimak guru yang membacakan kitab. Sistem halaqah, yaitu murid melingkari gurunya atau kiai dengan dikelilingi oleh santri tersebut. Kemudian hafalan muqaronah, yaitu yang berfokus pada kegiatan perbandingan dan musyawarah. Kemudian tradisi dan keilmuan pesantren, yaitu dengan mempertahankan aliran mazhab Syafi'i dengan aliran kitab kuning. Kemudian kepemimpinan yang kental dengan sistem paternalistik dan nepotisme yang menetapkan kiai sebagai pemimpin serta keturunan kiai sebagai
pemimpin selanjutnya. Kemudian kiai sebagai sumber ide dan kebenaran. Kemudian implikasi dari pandangan dunia pesantren itu adalah hilangnya semangat legalisme dan sistem musyawarah yang justru menjadi prinsip dasar dalam sistem dasar Islam. Sikap hidup yang terlampau tulus, menerima kenyataan nasib dan pola perencanaan yang bercorak insidental. Saya Indah Sulistiani dengan NIM 201190105. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang terakhir, yaitu mengenai rekonstruksi pendidikan pesantren. Nah, yang pertama yaitu ontologi pendidikan pesantren. Ontologi sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan sesuatu seakar-akarnya atau mempelajari esensi ilmu. Pada prinsipnya, ontologi membahas apa yang ada. Hal ini mencakup terhadap apa yang nampak dan apa yang tidak nampak atau metafisik. Nah, metafisik ini termasuk kebagian dari ilmu filsafat karena membicarakan hakikat sesuatu dan berhubungan dengan ilmu ketuhanan. Sedangkan ontologi pesantren adalah yang membicarakan hakikat pendidikan pesantren, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk yang ciptaan Tuhan yang dianugerahi oleh akal. Pendidikan Islam secara ontologi tidak dapat dipisahkan tentang pengetahuan Tuhan, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Karena pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi adalah sebuah teori untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari objek yang diinginkan dan berhubungan dengan cara mengetahui hakikat dan ruang lingkup pengetahuan. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas cara dan teknik bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan. Tujuan epistemologi tidak hanya untuk mengetahui, namun juga untuk menemukan cara yang memungkinkan untuk mengetahui. Tujuan epistemologi mempunyai makna yang strategis dalam dunia ilmu pengetahuan, yang melahirkan kesadaran bahwa hanya puas dengan sekedar mengetahui tanpa disertai cara untuk mengetahui. Epistemologi pendidikan di pesantren lebih diarahkan pada metode ilmiah untuk membangun ilmu pengetahuan baik secara konseptual maupun secara aplikatif. Kemudian selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan pesantren. Aksiologi sebagai teori ilmu filsafat membicarakan tentang nilai yang berkaitan dengan agama, etika, logika, dan estetika. Nilai menurut aksiologi menjadi 3, yaitu tindakan moral, ekspresi keindahan, dan sosial politik. Jadi, nilai merupakan kualitas yang diapresiasi dan dipunyai oleh manusia. Internalisasi nilai yang efektif menurut Islam yaitu melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Aksiologi pendidikan di pesantren berkaitan dengan nilai yang menjadi tujuan pendidikan Islam. Untuk itu, perlu dituangkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Jadi, kesimpulannya di materi pada hari ini yaitu pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Wali Songo. Sejarah lainnya yakni berasal dari kiai yang menetap di suatu tempat dan kemudian santri ingin belajar kepadanya. Kemudian elemen dan tipologi pendidikan pesantren. Elemen pesantren yaitu pondok, masjid, santri, kiai, dan kitab-kitab Islam klasik. Kemudian tipologinya yaitu ada sorogan, weton, hafalan, halakah, mukoronah, dan musyawarah. Tradisi dan salah satu tradisi keilmuan pesantren yaitu mempertahankan aliran kitab kuning yang beraliran Syafi'i. Sedangkan rekonstruksi pendidikan pesantren yaitu ada ontologi pendidikan pesantren, ada epistemologi pendidikan pesantren, dan ada aksiologi pendidikan pesantren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, billahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aksiologi pendidikan di pesantren berkaitan dengan nilai yang menjadi tujuan pendidikan Islam. Untuk itu, perlu dituangkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Jadi, kesimpulannya di materi pada hari ini yaitu pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Wali Songo. Sejarah lainnya yakni berasal dari kiai yang menetap di suatu tempat dan kemudian santri ingin belajar kepadanya. Kemudian elemen dan tipologi pendidikan pesantren. Elemen pesantren yaitu pondok, masjid, santri, kiai, dan kitab-kitab Islam klasik. Kemudian tipologinya yaitu ada sorogan, weton, hafalan, halakah, mukoronah, dan musyawarah. Tradisi dan salah satu tradisi keilmuan pesantren yaitu mempertahankan aliran kitab kuning yang beraliran Syafi'i. Sedangkan rekonstruksi pendidikan pesantren yaitu ada ontologi pendidikan pesantren, ada epistemologi pendidikan pesantren, dan ada aksiologi pendidikan pesantren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.